Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panisa Nia Azhar, mahasiswi program studi akuntansi kelas 2A Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas EKT 2 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Rizal Fahmi, BAMPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Saat ini, dunia sedang mengalami musibah yang disebabkan oleh sebuah penyakit atau virus corona atau biasa dibilang dengan COVID-19. Indonesia termasuk salah satu di antaranya. Dampak dari adanya virus COVID-19 ini sangat amat besar dan mengharuskan pemerintah membuat kebijakan untuk mencegah penyebaran dengan berbagai cara seperti menerapkan social distancing, PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, dan juga lockdown, sehingga berdampak pada dunia pendidikan dan pekerjaan, di mana keduanya harus dilakukan secara daring demi memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Kemendikbud mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus corona atau COVID-19. Yang salah satu isinya adalah belajar dari rumah dengan kegiatan pembelajaran secara daring atau jarak jauh. Hal ini berdampak pada dunia pendidikan, di mana kegiatan belajar mengajar yang tadinya dilaksanakan secara langsung di sekolah kini harus dilaksanakan dari rumah dengan menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini diharapkan dapat mengurangi resiko penyebaran virus COVID-19 dan sesuai dengan edaran yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbud bahwa kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Dengan menggunakan sistem pembelajaran secara daring ini terkadang muncul berbagai masalah ataupun kendala yang dihadapi oleh para pelajar maupun tenaga pendidik, yaitu guru. Seperti materi pelajaran yang belum selesai disampaikan oleh guru dan kemudian menggantikannya dengan sebuah tugas. Hal ini menjadi keluhan bagi para pelajar karena tugas yang diberikan jauh lebih banyak dibandingkan dengan sekolah tatap muka. Permasalahan lain dari sistem pembelajaran daring adalah akses informasi yang terkendala oleh sinyal yang buruk. Para pelajar terkadang tertinggal informasi akibat dari sinyal yang kurang memadai. Akibatnya mereka terlambat dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru ataupun terlambat dalam mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Belum lagi bagi para guru yang memberikan banyak tugas yang telah diberikan kepada para pelajar membuat ruang penyimpanan gadget semakin terbatas. Penerapan pembelajaran online juga membuat pendidik atau guru berpikir kembali mengenai model dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang awalnya mungkin seorang guru sudah mempersiapkan model pembelajaran yang akan digunakan, kemudian harus mengubah model pembelajaran tersebut. Di balik semua permasalahan dan keluhan tersebut, ternyata juga terdapat berbagai hikmah bagi pendidikan di Indonesia. Di antaranya, siswa atau guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara online. Ini, di era teknologi yang semakin canggih ini, guru maupun siswa dituntut agar memiliki kemampuan dalam bidang teknologi pembelajaran. Penguasaan siswa maupun guru
terhadap teknologi pembelajaran yang sangat bervariasi menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Dengan adanya kebijakan work from home dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, maka mampu memaksa dan mempercepat mereka untuk menguasai teknologi pembelajaran secara digital sebagai suatu kebutuhan bagi mereka. Lantas, media apa saja sih yang digunakan ketika dilaksanakannya pembelajaran jarak jauh? Nah, untuk mempermudah jalannya kegiatan belajar mengajar, sekolah-sekolah menggunakan banyak sekali media online, yaitu Google Meet, aplikasi Zoom, Telegram, YouTube, dan WhatsApp. Selain itu, para guru pun sering menggunakan Google Classroom, e-learning dari instansi masing-masing yang digunakan sebagai sarana dan prasarana dalam pemberian tugas. Kini, teknologi sudah semakin canggih dan bisa digunakan untuk mempermudah segalanya, termasuk untuk dunia pendidikan salah satunya. Dengan adanya teknologi yang canggih dapat mempermudah pembelajaran pada saat masa darurat seperti sekarang ini, di masa pandemi COVID-19. Namun, banyak sekali orang yang kesulitan untuk menggunakan teknologi yang sudah semakin canggih dan mengharuskannya belajar terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Tetapi, semua dituntut untuk mengerti dan bisa. Dari permasalahan ini ada hikmahnya. Para guru dan pelajar yang tadinya tidak mengerti pun akan mengerti karena dituntut paksa untuk bisa. Dari pembelajaran daring ternyata memiliki berbagai dampak, diantaranya dampak positif dan dampak negatif. Saya akan memaparkan apa saja dampak positif terlebih dahulu. Yang pertama, terhindar dari terpaparnya virus COVID-19. Yang kedua, mengurangi adanya kerumunan yang berpotensi terpaparnya virus COVID-19. Yang ketiga, dapat menghemat biaya pengeluaran. Yang keempat, lebih fleksibel karena bisa dilakukan di mana saja. Dan yang kelima, dengan teknologi yang sudah semakin canggih ini, para pelajar dapat mengakses buku lebih mudah karena adanya e-book. Nah, dengan adanya e-book ini dapat mempermudah pelajar dalam mengakses dan dapat dibaca di mana saja tanpa perlu ribet-ribet membawa buku fisik. Selanjutnya, saya akan memaparkan dampak negatifnya. Yang pertama, banyak sekali pelajar yang mengeluh terlalu jenuh ketika pembelajaran berlangsung. Yang kedua, banyak pelajar yang kesulitan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, banyak pelajar yang kurang fokus ketika sedang diadakan pembelajaran. Yang keempat, para pelajar tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Yang kelima, banyak pelajar yang cenderung mengabaikan aspek akademis. Yang keenam, kuota yang terlalu boros. Yang ketujuh, tugas yang terlalu banyak. Yang kedelapan, sulit berinteraksi dengan teman baru. Dan yang terakhir, tidak semua daerah yang ada di Indonesia ini terjaring oleh internet. Belum lagi sering sekali adanya kendala sinyal maupun jaringan. Kesimpulan dari semua ini adalah segala sesuatu yang terjadi pasti terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Semua ini terjadi untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Semua juga merasakan perubahan hidup yang sangat signifikan
Tetapi mau seberat apapun tantangannya, hidup akan terus berjalan dan sudah seharusnya kita menjalankannya dengan sepenuh hati dan lapang dada menerimanya. Dengan diadakannya pembelajaran jarak jauh bagi para pelajar memiliki banyak sekali hikmah, yaitu kita dapat mengurangi resiko terpaparnya virus COVID-19 sekaligus dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Lalu semua dituntut untuk bisa menguasai teknologi yang sudah semakin canggih. Dengan begitu, seseorang yang tadinya tidak mengerti dan tidak bisa akan menjadi lebih paham dan bisa mengoperasikannya lebih mudah sehingga tidak tertinggal dengan canggihnya teknologi. Nah, sarannya pemerintah harus lebih peduli dan memperhatikan lagi dengan pendidikan yang ada di Indonesia karena pendidikan itu adalah nomor 1 dan sangat penting untuk kemajuan bangsa ini. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.